Oke, baik pemirsa, kami kembali hadir di Special Talk Show dan saya juga masih bersama Bapak Eri Hasim, ini Bapak Bupati Kabupaten Semelu. Ini surga tersembunyi Pak ya, kalau Oh iya. orang bilang begitu ya Pak ya. Karena memang banyak sekali tempat dan juga destinasi terutama wisatanya sendiri Pak, luar biasa sekali. Tapi mungkin masih banyak juga masyarakat di luar yang belum mengetahui dengan surga terselubung ini Pak ya. Kira-kira untuk bagian promosinya sendiri bagaimana nih Pak solusinya untuk menciptakan juga bagaimana mindsetnya masyarakat terhadap wisatawan. Ini juga banyak wisatawan luar negeri ya Pak ya. Oke baik, seperti apa sih Pak? Saya tadi sebenarnya belum menyelesaikan secara menyeluruh beberapa aspek percepatan pembangunan yang kita lakukan. Di samping kita berbicara sisi infrastruktur, hari ini kita juga sedang melakukan percepatan pembangunan di bidang ekonomi. Nah, salah satu sektor andalan kita adalah dunia pariwisata. Ya, industri pariwisata yang ada dengan memanfaatkan alam Simelu yang sangat indah. Setuju. Dan tadi di Forbes saya sampaikan sebuah mutiara yang tersimpan di dasar lautan. Nah, kalau pemerintah Aceh dan pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan, ya maka kita kehilangan emas yang sangat besar. Nah, pemerintah kabupaten kita dengan upaya-upaya yang sesuai kemampuan kita, ini kita lakukan. Nah, ada banyak hal yang kita lakukan untuk mempromosikan. Kemarin di akhir tahun 2019 kita gelar kemah wisata di Simelu dan alhamdulillah dihadiri oleh sekian banyak dari luar dan memang itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu kita lakukan di salah satu desa yang memang BUMDes-nya bergerak di bidang industri pariwisata. Jadi alamnya itu dimanfaatkan dengan baik. Itu di Desa Lantik, Kecamatan Tebah Barat, di Pantai Alexia Tarik. Bapak juga sempat ikut? Ya, saya ikut memberikan dan itu dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Pak Jamal, dan saya juga hadir. Dan itu sekian banyak kemah yang sudah disiapkan. Dan memang Pantai Alexia Tarik ini menjadi salah satu pantai yang hari ini juga sangat luar biasa. Kemarin ada 2 dirjen dan 1 orang staf ahli Menteri Transmigrasi hadir ke Simelu dan juga melakukan kunjungan kerja itu ke Pantai Alexia Tarik ini. Dan ini saya berharap ke depan juga menjadi sebuah promosi yang sangat indah bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, memang pemerintah Aceh hari ini juga sedang memfokuskan tujuan pariwisata itu salah satu diantaranya adalah Simelu. Nah, ada satu kebanggaan kita di Simelu yang hari ini menjadi tujuan wisatawan terutama mancanegara, yaitu pelaksanaan surfing yang memang surfing ini menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh para wisatawan mancanegara. Nah, terutama pada bulan-bulan April sampai dengan bulan September itu dengan kondisi ombak yang cukup bagus dan itu memang merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah perjalanan para wisatawan kita. Hampir setiap hari penerbangan wings dari Medan menuju Simelu itu selalu ada para wisatawan yang hadir dengan membawa selancar-selancar yang ada. Ya, terutama dari Australia, dari Prancis dan beberapa negara yang sudah mengenal keberadaan Simelu. Nah, saya juga berharap bahwa dengan kita melakukan talk show pada malam hari ini juga ini menjadi sebuah media promosi yang saya pikir juga tidak kalah pentingnya. Ya, Bupati ikut ambil bagian mempromosikan daerahnya, ya tentu ini juga sesuatu yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Nah, saya berharap juga ini bisa diputar berulang-ulang oleh Aceh TV ya, sehingga juga bisa ditonton oleh semua orang. Ya, ternyata di ujung pantai barat negeri ini ada satu pulau yang menyimpan mutiara-mutiara yang sangat indah, ya terutama di bidang industri pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata kita juga sedang mengembangkan beberapa aspek lain seperti wisata bahari. Yang hari ini kita kemarin sudah mendapatkan satu bantuan kapal yang kita berharap itu bisa dimanfaatkan termasuk snorkeling yang mungkin itu menjadi sebuah aset ke depan yang akan kita coba kelola.
Nah, masih ada pantai-pantai lain yang memang hari ini telah disesaki oleh beberapa riset dari beberapa pengusaha-pengusaha yang saya pikir juga ini sangat luar biasa. Makanya kemarin saya menyampaikan pada Pak PLT Gubernur agar diberikan kesempatan bagi Simelu menjadi tuan rumah MTQ pada 2021. Kenapa? Ya kalau dari sisi penginapan insya Allah kita siap. Kita siap. Nah, tetapi alhamdulillah Pak Gubernur berikan kesempatan ke kita pada tahun 2023. Sudah dikeluarkan SK-nya. Sudah di ACC ya Pak ya? Sudah di ACC alhamdulillah. Okay. Nah, saya pikir juga ini adalah sebuah nilai positif. Saya sampaikan kawan-kawan, ketika 2021 mungkin kita agak sedikit waktu tergesa-gesa untuk mempersiapkan, tapi dengan ditarik ulur ke depan 2023, maka ada kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur terkait menjadi tuan rumah MTQ Aceh untuk masa yang akan datang. Baik. Nah, saya pikir itu beberapa hal yang terkait dengan promosi, di samping ada juga kegiatan-kegiatan lain dari beberapa kelompok-kelompok yang mungkin juga menjadi sesuatu yang sering dipromosikan melalui media-media sosial. Baik, dan ini juga salah satu video promosi dari Kabupaten Simelu dengan wisata baharinya. Mungkin Bapak Eri juga bisa nanti ikut menjelaskan apa yang menarik dari Kabupaten Simelu, terutama pantainya nih Pak, dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Ya, mungkin seperti ini, silakan. Ya, seperti ini Pak. Menurut Anda seperti apa keindahan yang dimiliki oleh Kabupaten Simelu yang tidak dimiliki oleh kabupaten lainnya nih Pak, terutama untuk yang pulau? Saya pikir memang sebenarnya kalau kita melihat dari sisi aspek beberapa sisi keunggulan daerah hampir sama-sama dimiliki oleh daerah. Kita bicara pertanian, tempat lain juga ada. Kita bicara perikanan juga ada, kita bicara perkebunan juga seperti itu. Tetapi ketika kita bicara sisi pariwisata itu akan sedikit berbeda. Mengapa? Karena itulah nilai keunggulan-keunggulan yang berbeda dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana cerminan di dalam video ini, kita bisa melihat keindahan laut dan bawah laut yang kita miliki, dan itu masih sangat-sangat asri. Asri sekali. Nah, insya Allah, dan itu memang yang menjadi bahan rekaman bagi para wisatawan kita yang memang diinginkan belum tersentuh, walaupun memang sedikit-sedikit sudah dimulai untuk mencari nafkah oleh masyarakat, tetapi insya Allah kita sedang menjaga. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari sisi pemandangan apa yang kita saksikan di dalam video ini, bahwa lautnya yang memang masih sangat-sangat indah, belum tersentuh oleh beberapa industri-industri yang belum kemudian akan ada pencemaran-pencemaran di seputar sekeliling pulau, dan itu memang sangat-sangat menarik dengan panorama alam, ikan-ikan yang ada di tengah laut kita. Nah, ada satu hal yang paling menarik sebenarnya, itu pantai kita. Seperti apa pantai itu, Pak? kita itu memiliki pasir putih yang memang sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita boleh pergi ke Bali, kita boleh pergi ke beberapa daerah-daerah yang kita anggap menjadi sorotan dunia hari ini, tetapi sebenarnya tidak kalah apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi juga memang karena belum terjamah, karena memang belum terpublikasi secara menyeluruh, ya sehingga juga pandangan dunia belum terlalu banyak melihat keberadaan pulau kita, ya terutama di Pulau Simelu ini. Nah, saya pikir dari sisi video yang kita lihat sepintas tadi memberikan sebuah isyarat bahwa memang di Simelu itu tersimpan ya sejuta mutiara yang memang bisa dinikmati, dimanfaatkan oleh seluruh orang, dan saya melalui media ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat baik di negeri ini maupun di dunia untuk bisa hadir ke Simelu, dan jangan ragu, insya Allah Simelu itu ramah-ramah. Keamanan juga insya Allah terjamin, ya kemudian makanan melalui keberadaan warung-warung kita juga sudah tersedia, dan juga yang paling menarik di beberapa lokasi-lokasi pantai wisata itu disediakan makanan-makanan khas daerah. Lobster. Ya, lobster juga ada. Kemudian ada makanan khas lainnya yang mungkin tidak bisa tersebutkan satu persatu di tempat ini. Tapi insya Allah bisa menikmatilah. Dan ini juga terbayarkan.
Ya. Dengan apa yang dilihat, yang didapatkan di juga pantai Simelu ini akan terbayarkan semua kepenatan yang ada ya Pak ya. Ya. Baik. Nah Pak, ini berbicara tentang penduduknya, hampir seluruh penduduk di kepulauan ini beragama Islam ya Pak ya. Ya. Nah ini tapi juga ada yang seperti orang dari suku Cina, ada. dengan kulit kuning dan juga matanya sipit. Ini juga berbaur dengan masyarakat Aceh. Seperti apa? Apakah memang Simelu memang begitu atau bagaimana nih Pak pendatang dari Simelu ini memang saya lihat sudah teruji dari dulu akan keramahan terhadap tamu-tamu kita. Nah, saya sering mengatakan bahwa dalam berbagai kesempatan Simelu itu adalah miniaturnya Indonesia. Jadi kalau mau melihat Indonesia datang ke Simelu. Mengapa? Semua suku ada di situ. Ada Bugis, ada Batak, ada Nias, ada Aceh, ada Padang, semua ada di situ. Ya sehingga kita juga sudah terbiasa. Bahkan ada satu pulau di sana, Pulau Siumat, ya kan, setengah penduduknya itu orang Nias, orang Nias. Nah, ya jadi pertama datang ke situ mencari rezeki, kemudian berkeluarga dengan orang kita di situ. Jadilah penduduk orang di situ. Setengah kampung itu adalah saudara-saudara kita dari Nias. Dan alhamdulillah kita memang tidak pernah melahirkan sebuah mindset, image yang memang memisahkan. Oh, dia ini orang Padang, dia ini orang Jawa, dia ini orang Batak, dan kita semua melebur dalam satu konsep sebagai warga negara Indonesia. Alhamdulillah dengan pemahaman itu, jadi nilai kerukunan itu sangat-sangat sangat bisa dipelihara. Nah, ada satu hal yang menarik dalam proses kebersamaan kita. Hampir semua event, kegiatan yang kita lakukan itu ada penampilan khas-khas budaya masing-masing. Kadang-kadang diberikan kesempatan. Nanti ada tarian dari Nias, ada tarian dari Batak, ada dari Padang, semua. Ya, tetapi juga melihat kadang-kadang jenis-jenis event apa yang kita lakukan. Jadi saya pikir memang ini yang kita pelihara seperti itu. Selalu ada keberagaman budaya di Kabupaten Simelu. Baik, nah ini berbicara tentang budaya nih Pak, bagaimana dengan syariat Islam yang berlaku di Simelu, seperti apa Pak? Ya, kita memang sebagai bagian dari Provinsi Aceh, karena memang penduduknya itu hampir 99% adalah masyarakat Islam. Kita juga memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk menegakkan syariat Islam dengan baik. Pemerintah hari ini kita mencoba membangun rumah-rumah ibadah yang sebahagian besar adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Jadi hampir di seluruh ibu kota, kecamatan, dan bahkan di beberapa desa-desa, rumah ibadah, masjid itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Saya tidak mau tahu dari mana sumber anggarannya, saya masukkan dalam DOKA, kemudian APBK. Ya karena memang apa? Karena saya merasa bahwa berdiri tegaknya sebuah rumah ibadah dengan baik tentu akan memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah. Nah ini infrastruktur yang kita bangun yang memang menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan dari segi kewajiban. Lalu dari sisi pelaksanaan kita juga sebenarnya hari ini ada satu program yang kita lakukan mulai 2019, itu ada kewajiban kita yang kita tetapkan bagi seluruh desa, itu satu hafiz satu desa. Satu hafiz satu desa, dan itu kita ambil pos anggarannya dari dana desa. Dan alhamdulillah mulai 2019 sudah mulai berjalan, ada 138 desa. Nah kita berharap bahwa 3 tahun ke depan akan ada 138 hafiz, calon hafiz. Nah tidak hanya berhenti sampai di situ, ini erat kaitannya dengan sumber daya manusianya nantinya. Kita berharap, saya sedang membangun beberapa komunikasi dengan beberapa pihak. Nah saya berharap mereka ini kita berikan peluang untuk bisa melanjutkan pendidikannya, apakah di dalam negeri maupun keluar negeri, terutama daerah Timur Tengah yang memang kadang-kadang ada nuansa beasiswanya. Nah kemarin saya juga sedikit berdiskusi dengan Kepala BPSDM Aceh, Pak Saridin. Ya, alhamdulillah beliau juga menangkap. Nah saya katakan jangan samakan Simelu itu dengan daerah-daerah yang di luar. Nah Simelu itu masih butuh SDM yang sangat besar. Dan dari sisi seleksi tidak boleh disamakan.
Simelu dengan Banda Aceh itu sangat berbeda, maka berikan otoritas bagi Simelu itu dengan sistem seleksi yang berbeda, sehingga terseleksilah anak-anak Simelu. Nah, kenapa pihak Kodam bisa memberikan formasi khusus bagi Simelu? Kenapa pihak Polda Aceh bisa memberikan formasi khusus bagi Aceh? Nah, kenapa tidak proses untuk menseleksi anak-anak Simelu untuk meningkatkan sumber daya manusianya dengan sistem seleksi yang berbeda dengan daerah-daerah lain? Nah, sehingga argumentasi yang saya sampaikan ini sedikit rasional bagi Pak Sadidin. Saya pikir juga ini menjadi sebuah catatan. Nah, kita berharap dana-dana beasiswa Aceh yang memang ada hari ini bisa sedikit dimanfaatkan oleh anak-anak Simelu. Jadi ini saya pikir sesuatu yang memang sedang kita lakukan. Baik, dengan promosi tadi yang sudah diceritakan oleh Bapak Hasim sendiri dalam wisata bahari misalkan dan juga perkebunan dan juga segala macam infrastruktur tersebut, apakah juga ini salah satu trik untuk meningkatkan devisa negara dan juga pendapatan daerah nih Pak? Oh ya pasti, pasti. Dan itu memang yang kita harapkan. Betul. Pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki itu sudah pasti akan bisa berdampak memiliki efek yang secara langsung bagi pendapatan daerah kita. Nah, hampir semua riset yang ada di kabupaten itu membayar pajaknya itu ke daerah kita sungguh luar biasa, sungguh luar biasa, dan itu menjadi sebuah pendapatan secara kontinu yang setiap tahun kita terima dari riset-riset yang ada di Kabupaten Simelu. Bagaimana tentang layanan publik di Simelu? Ya, kita memang hari ini sedang berupaya maksimal. Saya mengajak teman-teman dari birokrasi untuk bisa menggunakan hati nurani. Masyarakat yang mendiami 138 desa, ya tentu hadir ke kota untuk mencari pelayanan. Nah, ketika kalangan birokrasi tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka masyarakat akan bisa membuang waktunya. Kemudian juga akan membuang uang. Nah, saya mengatakan bahwa kita akan sangat berdosa, ya berdosa ketika pelayanan yang kita berikan tidak bisa maksimal. Memang tidak bisa kita pungkiri. Di sana sini juga masih terjadi beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, 2019 saya membuat sebuah pengadaan mobil pelayanan bagi penduduk kita, terutama untuk pengadaan kartu-kartu tanda penduduk. Baik. Yang kemudian bisa dilakukan pelayanan ke kantong-kantong masyarakat tanpa harus mendatangkan masyarakat itu datang ke kantor. Jadi ini sebagai upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, kita berharap bahwa Dukcapil sebagai salah satu dinas yang bergerak dalam rangka penyiapan dokumen-dokumen penduduk kita, KTP, kemudian KK, akte kelahiran dan sebagainya. Nah, kita berharap ini bisa secara langsung hadir ke kantong-kantong masyarakat. Lalu yang kedua, pelayanan di bidang kesehatan misalnya. Nah, kita bahkan pada tahun 2019 kita baru membangun 2 puskesmas. Nah, saya berharap ini mata rantai yang bisa terputus sedikit dalam rangka memudahkan masyarakat kita hadir untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan ini. Nah, saya 2019 melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah kita dapat dibantu alat-alat kesehatan itu cukup besar, alhamdulillah. Baik di dinas kesehatan maupun di rumah sakit. Dan ini sedikit memudahkan kita untuk bisa melakukan pengelolaan dan memberikan pelayanan. Nah, ada satu hal yang membuat saya bergerak dengan cepat dengan cara ini, karena saya sadari bahwa Simelu itu adalah satu kepulauan. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik, maka ujungnya akan dilakukan perujukan pasien itu ke Banda Aceh, kemudian ke Tapatuan. Nah, Ibu bisa bayangkan ketika cuaca yang tadi itu terganggu, mau dibawa kemana pasien ini? Nah, maka dari itu salah satu kunci yang kita harapkan adalah bagaimana rumah sakit ini menjadi rumah sakit mandiri
dengan pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi alat-alat kesehatan yang memang kita harapkan sebagai sarana pendukung untuk bisa memudahkan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat kita. Baik, artinya juga ketika pasien membutuhkan tindakan cepat sudah memadai untuk di rumah sakit. Insya Allah, dengan kondisi hari ini kita sedang berupaya secara maksimal. Tadi juga saya diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Pak Dr. Hanif. Saya minta tolong saya dibantu beberapa fasilitas yang terkait dengan untuk memberikan kenyamanan bagi para pasien. Dan bahkan saya mengajukan permohonan kepada Bapak PLT Gubernur untuk bisa mendapatkan sedikit kucuran bantuan keuangan dalam rangka pembebasan lahan yang ada di samping rumah sakit. Nah, saya berharap lahan ini akan bisa dijadikan cikal bakal untuk membangun gedung rumah sakit baru. Dan alhamdulillah saya juga belum tahu, tetapi informasinya mungkin akan terakomodir insya Allah. Baik, alhamdulillah insya Allah ya Pak ya. Ya, bagaimana tentang pelayanan di pendidikan? Kita masih melihat apakah ada anak-anak di Semelu yang tidak bersekolah atau putus sekolah, dan bagaimana nasib dari para guru nih Pak? Oh ya, ini kan ada 3 hal penting yang kita lihat dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah dari sisi fisiknya. Fisik bangunan kita yang memang hal yang memang kadang-kadang belum bisa terselesaikan, walaupun angka 20% yang dialokasikan oleh anggaran kita dari berbagai sektor, tetapi juga belum bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan untuk membangun infrastruktur fisik pendidikan kita secara menyeluruh. Karena memang walaupun Semelu itu kecil dari pandangan kita dari jarak jauh, tetapi kemudian kalau kita melihat secara lebih dekat, ternyata lembaga pendidikannya juga sangat banyak yang harus dibenahi, sehingga kita membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, dalam upaya ini kita melakukan beberapa gerakan-gerakan baik ke APBA, ke APBN dan pengelolaan APBK sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi anak-anak kita yang memang kesadaran untuk memberikan kesempatan belajar ini sangat tinggi. Dan bahkan hari ini dengan keikutsertaan ibu-ibu mendorong anak-anak mendirikan sekolah PAUD dan TK, ini sangat luar biasa. Sehingga ketika anak-anak sudah lahir bisa berlari langsung ke sekolah. Nah, alhamdulillah ini hampir di seluruh sudut pulau, di desa-desa sudah ada TK, sudah ada PAUD yang kemudian menjadi cikal bakal memberikan semangat bagi dia untuk belajar. Maka kalau boleh saya katakan insya Allah sesuai dengan kewajiban pemerintah, anak-anak Semelu itu sudah semuanya belajar, tetapi mungkin keterbatasan nanti di bidang peningkatan pendidikannya dan untuk kuliah yang mungkin barangkali keterbatasan ekonomi keluarga. Nah, yang ketiga dari sisi sumber daya guru kita. Nah, guru memang ini sesuatu yang kita maksimalkan dengan pengelolaan anggaran yang ada. Banyak kerjasama yang kita lakukan dan bahkan ada magang keluar daerah yang diikuti oleh para dewan guru, dan insya Allah dalam berbagai percaturan pun kemarin justru Semelu itu masuk dalam kawasan 5 besar nasional. Wow. Jadi saya juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dinas Pendidikan dan itu sangat luar biasa. Nah, saya pikir tapi kita tidak berhenti sampai di situ dan kita tidak boleh puas dengan prestasi itu. Tentu kita akan melakukan gerakan-gerakan baru. Jadi kegiatan para ibu-ibu yang mendirikan PAUD dan juga TK ini harus diapresiasikan. Oh ya, sebaik pasti. mungkin. Dan itu kita dorong dengan pengelolaan dana desa. Baik ya. Baik. Nanti kami akan segera kembali ya pemirsa, tetap di Special Talk Show.